Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para peserta bimbingan online Nahwu dan Sharaf, sekaligus para pecinta dan pembelajar bahasa Arab, khususnya pembelajar Nahwu dan Sharaf dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang materi sharaf. Dalam hal ini adalah pembagian isim. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembagian isim dari sisi al-binyatu atau al-bunyah, atau dari sisi struktur katanya. Bahwa dari sisi struktur katanya, isim ada yang sahihul akhir, ada yang ghairu sahih al-akhir, dan sudah dijelaskan contoh-contohnya. Nah, pada video ini kita akan jelaskan pembagian isim dari sisi yang kedua, yaitu dari sisi at-ta'yin atau klasifikasinya. Apakah masuk dalam klasifikasi umum atau klasifikasi khusus? Maka dari sisi at-ta'yin, isim dibagi menjadi, yang pertama adalah an-nakirah. An-nakirah adalah bentuk isim yang bersifat umum. Jadi dia belum dikhususkan. Jadi kalau ada sebuah isim masih bersifat umum, belum khusus, maka dia disebut dengan isim nakirah. Contohnya di sini kata talibun, syajaratun, jamalun, qalamun. Nah, ini adalah beberapa bentuk isim nakirah, dan biasanya tandanya adalah dia berharokat tanwin di akhirnya. Maka kalau sebuah isim harokatnya tanwin, maka dia disebut isim nakirah. Berbeda dengan ketika sudah diberi huruf alif lam di depannya, itu bukan isim nakirah. Tapi kalau sudah tanwin, maka dia dikatakan isim nakirah, masih bersifat umum. Nah, jenis yang kedua adalah al-ismul ma'rifah atau isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang bersifat khusus. Isim yang bersifat khusus. Nah, dia memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan isim ma'rifah atau yang bersifat khusus atau tertentu atau sudah dikhususkan. Yang pertama adalah dhamir. Dhamir itu kata ganti. Baik kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, maupun kata ganti orang pertama. Nanti kita akan pelajari lagi ketika kita membahas tentang fi'il. Nah, di antaranya adalah huwa, dia untuk laki-laki, hiya, dia untuk perempuan, anta, anda untuk laki-laki, anti, anda untuk perempuan, dan ana untuk laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Nanti kita pelajari ketika membahas masalah fi'il. Kemudian yang kedua di sini ada al-alam. Al-alam maksudnya adalah isim yang menunjukkan nama orang atau nama tempat dan sebagainya. Maka dia disebut dengan al-alam. Contohnya adalah Muhammad, Aisyah, Makkah, Lubnan. Maka ini merupakan juga salah satu bentuk isim ma'rifah, yaitu isim yang bersifat khusus. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata tunjuk atau isim yang menunjukkan kata tunjuk, seperti hada, ini buat mudzakkar, atau hadhihi, ini buat yang muannas. Kemudian dzalika juga buat mudzakkar. Berikutnya adalah tentang yang masuk dalam kategori ismul ma'rifah, yaitu al-ismul mausul. Al-ismul mausul adalah, kalau bahasa kita adalah kata sambung yang biasanya diterjemahkan dengan yang. Di sini ada beberapa contohnya. Alladzi itu buat laki-laki, allati buat perempuan, alladzina buat jamak laki-laki. Kemudian selanjutnya al-mu'arraf bi alif lam, yaitu isim yang dijadikan khusus dengan tambahan alif lam di depannya, seperti kata ar-rajul atau kata al-hadiqah. Jadi kalau isim nakirah belakangnya tanwin, ketika sudah dimasukkan alif lam, maka dia menjadi ma'rifah. Selanjutnya yang masuk dalam kategori isim ma'rifah adalah al-mudhaf ila ma'rifah, yaitu
isim yang disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Misalnya di sini ada qalamul madrasah. Maka kata qalam itu merupakan isim, dia tidak pakai alif lam. Tapi karena disandarkan kepada yang ma'rifah, maka kata qalam menjadi isim ma'rifah atau isim yang khusus. Selanjutnya, yang terakhir adalah yang masuk dalam kategori isim ma'rifah, yaitu al-munada al-maqsuda ta'yinuhu, yaitu sesuatu yang dipanggil, yang dikhususkan. Contohnya adalah ya Ali, dipanggil dia dikhususkan. Ya Ali, ya Fatimah, ya Muhammad, itu nama isim yang dipanggil, yang sudah dikhususkan, baik dari sisi nama atau yang lainnya. Nah, inilah beberapa klasifikasi dari isim ditinjau dari at-ta'yin atau klasifikasi, baik nakirah bentuk umum ataupun yang ma'rifah yaitu bentuk isim yang sifatnya khusus. Maka pembagian isim dalam ilmu shorab yang ketiga adalah dilihat dari sisi an-naw atau spesifikasi atau jenis. Maka isim dari sisi jenisnya atau an-naw, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mudzakkar atau isim yang menunjukkan bentuk laki-laki. Di sini ada contohnya beberapa isim yang menunjukkan bentuk mudzakkar atau laki-laki, yaitu Muhammad, qalam, Sa'lab, burtuqal. Nah, kalau kita perhatikan kata Muhammad atau kata qalam atau kata Sa'lab atau kata burtuqal, ini adalah isim-isim yang huruf akhirnya bukan ta marbutah, sehingga umumnya bahwa sebuah isim yang diakhiri atau huruf akhirnya bukan ta marbutah, maka umumnya dia merupakan isim mudzakkar atau isim yang dianggap bentuk laki-laki. Walaupun tentu tidak semuanya, karena ada beberapa isim yang diakhiri dengan ta marbutah yang maknanya adalah mudzakkar, seperti hamzah, itu adalah taknya atau huruf akhirnya adalah ta marbutah, atau juga hamdalah, itu juga huruf terakhirnya ta marbutah tapi maknanya adalah makna mudzakkar. Jadi secara umum isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan bentuk laki-laki, yang biasanya dari sisi lafalnya huruf akhirnya bukanlah huruf ta marbutah. Walaupun tentunya tidak semuanya, ya, tidak semuanya, tapi secara umum saja. Kemudian jenis yang kedua dari sisi jenis ada jenis al-mu'annas, yaitu isim yang menunjukkan bentuk perempuan atau bentuk wanita. Di sini ada beberapa contohnya. Kata Aisyah, Sabura, Hayya, Tamra. Maka kalau kita perhatikan kata Aisyah atau Sabura atau Hayya atau Tamra, itu diakhiri dengan ta marbutah di akhirnya. Maka umumnya isim yang diakhiri dengan ta marbutah di akhirnya itu adalah menunjukkan bentuk muannas atau bentuk perempuan. Walaupun tentu tidak semuanya, karena ada beberapa isim juga yang tidak diakhiri dengan ta marbutah tapi menunjukkan makna perempuan, seperti Zainab atau Hindun dan sebagainya. Jadi ini adalah pembagian isim dari jenis yang ketiga, yaitu tentang an-naw atau spesifikasi isim atau jenis isim, di mana terbagi menjadi al-mudzakkar yang menunjukkan bentuk laki-laki, atau dan juga bentuk al-mu'annas yang menunjukkan bentuk perempuan. Dan yang terakhir dari materi pembagian isim dalam ilmu shorab adalah kita berbicara dari sisi al-adad atau dari sisi kuantitas atau banyaknya sebuah isim. Dari sisi kuantitas atau al-adad, maka isim dalam ilmu shorab dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-ismul mufrad, yaitu isim mufrad, yaitu sebuah isim yang menunjukkan bentuk tunggal atau bentuk satu. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah qalamun, yaitu satu pulpen, ar-rajulu, satu orang laki-laki, sayyaratun, satu buah mobil. Ini adalah bentuk isim yang menunjukkan mufrad atau satu atau tunggal. Kemudian yang kedua adalah jenis al-ismul mutsanna, yaitu isim yang menunjukkan bentuk dua atau ganda.
Contohnya adalah di sini qalamani ar-rajulani sayyaratani. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ada rumusan baku untuk membentuk isim dari mufrad ke musanna, yaitu dengan cara menambahkan alif di akhir huruf mufradnya dan nun kasrah. Di sini misalkan kata qalamun mufrad, maka ketika mau dibentuk musanna ditambah alif dan nun kasrah menjadi qalamani, atau kata ar-rajulu menjadi ar-rajulani, atau kata sayyaratun menjadi sayyaratani. Jadi tinggal ditambah alif dan nun kasrah setelah atau di akhir kata yang mufrad. Kemudian yang ketiga adalah al-jama', yaitu isim jama', isim yang menunjukkan bentuk banyak atau bentuk jama'. Isim yang menunjukkan bentuk jama' atau banyak itu ada tiga. Yang pertama adalah jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim adalah bentuk jama' yang isim mufradnya dari mudzakkar, dari bentuk mudzakkar atau bentuk laki-laki, kemudian ditambah waw dan nun fathah di akhirnya. Contohnya adalah kata muslimuna. Muslimuna ini adalah bentuk mufradnya adalah muslimun, sehingga ketika ditambah waw dan nun fathah di belakangnya menjadi muslimuna, maka dia menjadi jama' mudzakkar salim. Kemudian jama' yang kedua adalah jama' muannats salim. Jama' muannats salim adalah bentuk jama' yang mufradnya adalah muannas, bentuk jama' yang mufradnya muannas, atau terkadang mudzakkar tapi jamanya jama' muannats salim yang enggak berakal. Misalnya di sini contoh muslimatun. Muslimatun ini mufradnya bentuk mufrad muannas muslimah, maka ketika jamaknya adalah jama' muannats salim muslimatun, seperti itu. Kemudian jenis jama' yang ketiga adalah jama' taksir, bahwa jama' taksir ini adalah bentuk jama' yang terkadang mufradnya adalah bisa mudzakkar, bisa muannas, dan dia tidak memiliki acuan pola khusus, tapi dia beragam, sehingga dia sifatnya sama'i, atau sifatnya dia langsung mendengar dari bagaimana orang Arabnya membuat jamak dari sebuah bentuk mufrad. Nah, contohnya di sini adalah kata tulab. Kata tulab ini adalah bentuk mufradnya talib, yaitu pelajar, maka jamaknya adalah tulab. Nah, dia tidak seperti jama' mudzakkar salim dan tidak seperti jama' muannats salim polanya, tapi dia punya pola yang tidak beraturan. Maka jama' taksir ini sifatnya sama'i, jadi dia harus bersifat hafalan ya, tidak bisa dibuat pola yang baku atau pola yang khusus. Nah, inilah penjelasan terkait tentang pembagian isim dan musyarab dalam hal ini ditinjau dari sisi al-adat atau ditinjau dari sisi kuantitas. Demikianlah penjelasan materi kita pada bagian yang kedua, materi sorab, yaitu pembagian isim dari sisi ilmu sorab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.